Halo, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Sebelumnya kami akan perkenalkan nama saya Betty Stompul dan juga teman di samping saya, Rizka Ramaita Brodinting. Lalu satu lagi teman saya Irene Satuli. Nah, kami bertiga merupakan anggota dari pembuatan proyek pada kelompok 4 ini yang merupakan menganalisis rugi-rugi pada trafo ataupun kerugian yang terjadi pada trafo. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana itu terjadinya rugi-rugi, apa yang mengakibatkan, dan juga penghitungannya menggunakan etap. Nah, di sini yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Rizka Remata Brodinting. Baik, di sini saya akan menjelaskan menganalisis ketidakseimbangan pada trafo. Nah, yang di sini di sini ada jaringan distribusi. Sumber tegangannya kita buat 20 kV. Namanya kita buat sumber PLN dan circuitnya di sini ada FASC. Itu kita buat angkanya berapa aja pun bisa. Nah, setelah itu, ini setiap ada menghubungkan antara komponen harus menggunakan bus bar. Nah, ini dia. Nah, di sini ada trafo. Nah, di sini kita buka grounding. Nah, sini kita akan menggunakan belitan trafonya atau delta. Di sisi primernya dan start bintangnya, di sisi sekundernya. Nah, yang keempat ada beban tidak seimbang atau lamb load. Nah, ini dia. Nah, di sini kita buat 1 fasa dan di sininya A. Nah, di sini circuitnya kita buat 600. Oke. Baik, setelah itu di sini untuk analisis beban tidak seimbangnya, misalnya di sini ada 160. Biar data lebih akurat, kita ambil data di salah satu data real yang kita ambil di lapangan. Nah, di sini kami sudah mengambil dari data lapangan. Nah, yang di sini daya trafonya 160 dan R-nya sebelum 89 dan sesudahnya itu 108,3. Nah, yang S-nya 71 dan sesudah 107,7 dan T-nya sebelum 165 dan sesudah 109,3. Nah, di sini kita akan melihat ada keterangan beban tidak seimbang dan beban seimbang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi pembebanan pada trafo. Yang pertama itu beban R, yang kedua beban S, yang ketiga itu beban T. Nah, pada beban R ini bisa kita lihat untuk spesifikasinya itu pada ID-nya bernama beban R menggunakan 1 fasa. Mengapa digunakan 1 fasa? Karena setiap pembebanannya karena 3 fasa dibedakan per fasanya. Untuk nameplate-nya kita menggunakan KVA yaitu 89 ampere. Nah, lalu kita klik OK. Terus pada beban S juga sama. ID-nya beban S dan juga 1 fasa. Nameplate-nya kita gunakan dia 71 ampere dalam bentuk KPA. Lalu kita klik OK.
Terus yang terakhir pada beban T. Sama juga seperti sebelumnya, ini juga menggunakan satu fase dengan ID beban T. Untuk nameplate-nya kita gunakan, harusnya kita gunakan 165 ampere. Kita ubah menjadi konversi kilovolt ampere. Lalu kita klik OK. Untuk data realnya bisa kita lihat di bagian kita ini terdapat pada fase R, yaitu arus pada R yaitu 89 ampere, arus pada S 71 ampere, lalu yang terakhir arus pada T yaitu 165 ampere. Untuk netralnya bisa kita lihat dari dua hasil. Yang pertama hasil di lapangan dan juga simulasi. Untuk hasil di lapangan telah tertera pada data yang diberikan oleh dosen aku, yaitu ini. Ini 69 pada netralnya. Sekarang yang kita tentukan itu pada bagian simulasinya. Untuk mendapatkan netral melalui dari simulasi bisa kita dapat dengan rangkaian tidak seimbang pada trafo. Nah, setelah seperti ini kita buka pada bagian report manager. Pada bagian report manager ini kita boleh buka pada bagian result, terus unblacked, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan data realnya untuk mendapatkan hasil netralnya. Ini merupakan hasil netral dari simulasinya, yaitu 85,8. Nah, kita kembali pada data realnya apakah sama? Nah, ini simulasinya kita dapatkan 85,8. Nah, mungkin kita bertanya-tanya mengapa data pada lapangan dan juga simulasinya berbeda pada bagian netralnya. Ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Kenapa terjadi? Karena kan di lapangan biasanya harusnya kan mempunyai radiasi. Setiap kabel listrik ataupun tegangan mempunyai radiasi masing-masing. Kalau di lapangan itu kan setiap kabelnya berdekatan, jadi radiasi setiap tegangannya mempunyai radius tertentu. Nah, sehingga data pada lapangan dan simulasi berbeda, karena di simulasi pada setiap tegangan ataupun penghantarnya dinyatakan tegangannya ataupun radiasinya ideal, sehingga bisa dikatakan semuanya tidak berhubung, tidak saling terhubung, berbeda dengan radiasi yang terdapat pada lapangan. Itu yang mengakibatkan perbedaan ini. Mengapa perbedaannya sangat jauh? Itu diakibatkan oleh ini aplikasi dan juga data di lapangannya berbeda karena hal tersebut yang tadi kami berikan. Sekarang kita akan melihat pada bagian susut. Susut itu bisa kita dapatkan melalui kita membuka report manajernya, lalu membuka summary, lalu membuka pada bagian loss. Oke. Nah, ini merupakan data dari data loss-nya. Ini kita mendapatkan kilowattnya dan juga kilovolt ampere. Nah, di sini kilowattnya 1,1, kilovolt per ampernya itu 2,1. Realnya yang kita dapatkan nih. Untuk tegangannya sendiri bisa kita lihat pada bagian ini. Di sini karena kilovolt jadi dia 0,395. Pada ini fase ke fase, yaitu fase R ke S. Ini
0,395 kilovolt pada fasa S ke T. Lalu yang di bawahnya pada bagian fasa ke fasa 0,392 kilovolt pada fasa T ke R. Nah, ini tabel yang bisa kita lihat. Dan pada keterangannya beban ini tidak seimbang karena pada bagian arusnya tidak memiliki beban arus yang seimbang. Perbedaannya cukup besar. Nah, kita akan memperbaikinya pada beban yang akan menjadi beban seimbang. Cara memperbaikinya yaitu kita lakukan dengan pemerataan, yaitu dengan memasukkan data ini. Kita akan mengganti nameplate-nya menjadi 108,3 pada beban S juga kita ganti pada nameplate-nya menjadi 107,7. Lalu kita klik OK. Pada beban T juga kita ganti menjadi 109,3. Nah, setelah kita seimbangkan ini pada bebannya kilovolt ampernya akan kita lihat mulai memiliki arus yang seimbang, yang dimana 23,83 kilovolt ampere pada beban R dan juga pada beban S 23,69 kilovolt ampere, pada beban T 24,5 kilovolt ampere. Nah, mereka ini yang ketiga tegangan ini ataupun arus ini tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, bisa kita lihat juga pada bagian meterannya. Kita bisa lihat pada di lapangannya 113,5 dan juga di simulasinya 101,4. Untuk susutnya bisa kita lihat juga. Kita buka bagian Sumorilos, terus kita klik OK. Nah, ini merupakan beban yang dikatakan seimbang tadi karena sudah disetarakan, yaitu 1,1 kilowatt dan juga 2,1 kilovolt ampere. Nah, hasilnya sama dengan data realnya. Nih, untuk tegangannya bisa kita lihat pada rangkaiannya. Kita runkan. Nah, ini. Dia memiliki hasil yang sama. (0,394 kilovolt atau setara dengan 3.940 volt. Nah, ketiga fasa ini memiliki arus yang sama ataupun tegangan yang sama sehingga dikatakan bisa seimbang. Saya akan melanjutkan tentang ketidakseimbangan trafo, di mana pada beban R template diganti menjadi 127 ampere. Kemudian pada beban S template-nya diganti menjadi 164 ampere. Kemudian pada beban T nameplate diganti menjadi 129 ampere menurut ketentuan
Kemudian untuk mencari netral, di mana netral terbagi menjadi dua, yaitu data di lapangan dan data simulasi. Kemudian klik run. Kemudian ini hasil dari ketidakseimbangan trafo. Kemudian kita klik report manager. Kemudian result, unbalanced, kemudian oke. Lalu terdapat hasil dari netral yaitu 35,7. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pada bagian susut pada trafo yang terjadi pada trafo 2. Susut itu bisa kita lihat dengan cara merankan rangkaiannya yang tidak seimbang. Lalu kita buka pada bagian report, kita buka summary lalu loss, lalu kita klik OK. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat pada bagian loss, yaitu bebannya dan juga tegangannya itu 1,2 dan juga 2,5 sesuai dengan data yang kita tampilkan. Nah, untuk tegangannya juga kita dapat melihat pada bagian sini. Ini 0,394 kV. Dan untuk fasa ke fasa R ke S ini 0,393 kV pada fasa S ke T, lalu 0,394 pada fasa R ke T. Ini data ini merupakan data dengan beban tidak seimbang. Nah, sekarang kita akan menyeimbangkannya dengan cara kita mengganti setiap beban pada arus. Beban R 139, pada beban S kita pakai arus 140. Pada beban T kita pakai arus 141. Nah, di sini bisa kita lihat pada ketiga beban yang kita gunakan pada trafo kedua, kita bisa lihat kesetaraan yang dimana perbedaannya tidak terlalu signifikan ataupun tidak terlalu jauh. Yang dimana beban R mempunyai arus 30,58 kV ampere, beban S 30,8 kV ampere, beban T 31,002 kV ampere. Nah, di sini merupakan data yang sudah disimbangkan dengan hasil ini. Lalu kita dapat mengisi pada bagian tegangannya. Tegangannya itu bisa kita lihat dengan cara kita merankan
Nah, ini tegangannya, kita dapat melihat ini ketiga tegangannya ini sudah seimbang. Nah, pada bagian ini kita dapat lihat tegangannya sudah seimbang, yang dimana nih tegangan pada fasa R ke T R ke T sama dengan fasa R ke T ke S dan juga T ke R. Nah, untuk pada bagian tegangannya, keterangannya kita bisa katakan beban seimbang karena telah memiliki rata-rata kesamaan pada bagian tegangan, susut, dan juga netralnya. Nah, demikianlah presentasi dari penghitungan ketidakseimbangan beban pada trafo yang dapat kami berikan dari kelompok 4. Jika kami dari kelompok 4 memiliki kesalahan dalam berbicara dan juga penghitungan, kami mohon maaf kepada teman-teman dan juga dosen pengampun dan juga dosen pengampu yang telah memberikan waktu kepada kami untuk pengerjaan proyek ini. Demikianlah tugas proyek ini kami sampaikan. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.